Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan melaporkan aksi nyata yang telah saya lakukan pada modul 1.4 budaya positif. Sebelumnya, perkenalkan saya Median Abdulliansyah, calon guru penggerak angkatan 8 Kabupaten Muara ini, mengajar praktik saya Ibu Dewi Sundari, fasilitator saya Bapak Onseri. Latar belakang aksi nyata yang dilakukan yaitu murid tidak suka peraturan karena selama ini jika mereka melakukan pelanggaran maka akan mendapatkan hukuman dan cenderung akan menurunkan dirinya. Tujuan aksi nyata pertama, menciptakan murid mereka dan disiplin intelektual. Kedua, menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan nilai-nilai kebiasaan. Tolak ukur terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas yang dilakukan kelas siswa. Siswa mampu menerapkan dan menjalankan keyakinan kelas yang telah dibuat. Langkah-langkah tindakan yang pertama, menghadap kepala sekolah untuk menjelaskan pentingnya penanaman nilai dan keyakinan kelas siswa serta berkompetisi menentukan tujuan guru. Kedua, mengumpulkan rekan guru untuk melakukan disiplin pemahaman pada budaya positif keyakinan kelas dan siswa. Ketiga, berkoordinasi dan berkolaborasi dengan kelas selain untuk memperbaiki kelas dengan positif. Yang keempat, memantau, mendeteksi, dan mengevaluasi kegiatan kelas yang telah dibuat. Berikut ini merupakan kegiatan diseminasi di sekolah mengenai pemahaman dan pengalaman budaya positif. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita telah sama-sama dapat kumpul di ruangan kantor ruangan guru SD Sekolah Pendidikan ini dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa kita panjatkan kepada junjungan kita dan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu kepala sekolah dan dewan guru yang kami hormati, marilah sama-sama kita buka acara pengimpasan modul 1.4 budaya positif pada pagi hari ini dengan sama-sama melafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, untuk acara berikutnya kita dengarkan sambutan atau arahan dari Ibu Kepala Sekolah SD 10 Singarakan kepada Ibu Eni Ariatin dalam pendidikan. Waktunya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati seluruh dewan guru yang sudah hadir, marilah kita sama-sama mengucapkan bersyukur kepada Allah bahwa pada hari ini kita dapat berkumpul bersama dengan guru ini dalam rangka kegiatan guru gerak, yaitu yang akan dilaksanakan atau yang saat ini pelaksanaannya kegiatan tersebut oleh Bapak Median Abdulliansyah sebagai guru kelas 5 sekarang ini. Dan kegiatan pengimpasan atau beraksi nyata menjadi tempat budaya positif dalam kegiatan calon guru bergerak. Dalam kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Median yang telah melaksanakan kegiatannya, yaitu sudah masuk bulan ketiga, bulan kedua Pak Median, bulan kedua. Dan setiap bulannya itu ada kegiatan di sekolah kita. Dan hari ini kami mengharapkan
untuk aksi nyata ini kita laksanakan benar-benar di sekolah. Sekalian untuk menambah pengetahuan atau ilmu yang dilaksanakan di sekolah untuk guru-guru yang lain untuk melaksanakan aksi nyata, terutama kita di kurikulum Merdeka. Jadi dalam kesempatan ini supaya Pak Median ini dapat menggerakkan atau kegiatan yang ada di sekolah untuk siswa, untuk guru-guru. Harapan kami seperti itu. Semoga ada perubahan dengan adanya guru penggerak ini dapat merubah menggerakkan di segala segi kegiatan proses belajar mengajar di sekolah. Hendaknya yang lain dapat mengikuti kegiatan guru penggerak ini. Kemudian mungkin sudah Pak Median mungkin ada guru-guru yang lain nanti bisa menyusul untuk mengikuti program guru penggerak yang sudah dilaksanakan itu dari kementerian. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan untuk kegiatan hari ini. Silakan nanti Pak Median melaksanakan kegiatan apa yang akan dilaksanakan untuk hari ini. Mungkin itu saja penyampaian dari kami. Dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu Dewan Guru yang kami hormati, demikian tadi arahan atau sambutan dari Ibu Kepala Sekolah Negeri 10 Sengorotan kepada Ibu Eni Ariati, Sarjana Pendidikan, kami terima kasih. Baik, berikutnya kita dengarkan pemaparan materi dari Bapak Median Ardiansa, Sarjana Pendidikan. Waktunya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Eni Ariati selaku Kepala SDN 10 Sengorotan dan rekan guru tenaga pendidik SDN 10 Sengorotan yang kami hormati. Dalam kesempatan ini izinkan saya untuk diseminasi tentang budaya positif, yaitu dari modul 1-4. Jadi kami di guru penggerak ini Bu, ini baru 30%, baru modul 1. Hari ini baru modul 2. Nah, hari ini yaitu pembebasan aksi nyata dari budaya positif. Pembebasannya itu materi-materi yang nanti bisa kita gunakan di kelas masing-masing. Kalau Wirata tidak ya. Nah ini selamat datang para guru hebat. Mari kita belajar bersama, berkolaborasi, mewujudkan budaya positif di SD Negeri 10 Sengorotan. Jadi diharapkan di depan ya. Jadi diharapkan nanti kita itu tidak hanya hari ini, tetapi di hari-hari yang akan datang bisa juga berbagi ilmu yang pernah kita dapatkan, baik itu misalkan PowerPoint nanti atau juga yang buat seperti ini tanpa nanti kita bisa salurkan. Nah, kemarin itu bersepakat kita sudah membuat nama komunitas, namanya Kompetam, Komunitas Pendidik SD Negeri 10 Sengorotan. Nah, nanti insya diketuai oleh Pak Jajudi ya, ketuanya. Pembinanya Ibu Eni Ariati, koordinatornya Median. Nah, ini menginjak yang pertama Bu. Jadi di kurikulum Merdeka, yaitu terus di guru penggerak, itu kembali ke filsafat pendidikan Ki Hajar Dewantara. Nah, filsafat Ki Hajar Dewantara yang terkenal itu yaitu
tujuan pendidikan itu adalah menuntut segala kodrat pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Jadi di kurikulum Merdeka itu difokuskan ke anak. Sebenarnya kurikulum itu sama semua tadi, seluruhnya berfokus kepada anak. Tapi ditekankan lagi untuk kembali ke Bapak Pendidikan kita, Bapak Ki Hajar Dewantara. Nah, ini materi hari ini yaitu budaya positif. Budaya positif di sekolah itu adalah nilai-nilai atau kebiasaan yang berpihak kepada peserta didik sehingga mereka dapat berkembang secara pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Jadi budaya positif ini sebenarnya sudah kita lakukan selama ini. Nah, tapi di melalui guru penggerak ini Bapak Ibu, kita dituntut untuk lebih spesifik lagi, ibaratnya lebih pembukuannya, lebih tertulis. Nah, nanti ini yang telah kami pelajari dari modul 1.4 ini ada 7. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, posisi kontrol restitusi. Yang keenam, keyakinan kelas. Yang ketujuh, segitiga restitusi. Nah, ini materi yang kami pelajari di modul 1.4. Ini perubahan paradigma belajar. Jadi di modul ini paradigma pembelajaran itu pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, jadi di paradigma belajar yang saat ini kita itu misalkan di satu kelas, nah kelas 1 misalnya ada yang TK yang sudah bisa baca dikelompokkan, yang sudah bisa baca, yang belum bisa baca yang misalnya baru huruf disuruh. Nah, nanti tugasnya itu namanya berdiferensiasi. Jadi berdiferensiasi sesuai dengan aslinya sudah yang dikuasainya. Anak-anak itu udah lagi samo hari ini tambahan. Nah, tidak. Tapi dibedakan, ada yang baca-baca, hanya baca. Yang kita yang sudah baru bisa nulis, kita kenalkan huruf dulu. Nah, yang penting itu sekarang ini berwujud ke profil pelajar Pancasila. Nah, kalau yang profil pelajar Pancasila ini lah kenal Bapak ya? Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong, kreatif, bernala kritis, mandiri. Ada 6. Jadi yang pertama kali ditekankan, walaupun kita sudah kurikulum 2013, tetap sekarang kurikulum Merdeka, yang pastinya itu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, ini yang lebih ditekankan ya. Pokoknya takwa dulu. Kalau sudah takwa, diharapkan baru mandiri. Mandiri, sudah mandiri, anak-anak bisa mandiri, nanti bernalar kritis, kreatif, gotong royong, berkebinekaan global. Selanjutnya itu mengenai disiplin positif. Nah, dalam budaya kita, kata disiplin ini dimana menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkannya kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Pokoknya kalau selama ini kita tuh kalau disiplin tuh datang tepat waktu, pokoknya tegang. Nah, itu. Tapi sekarang ini kita untuk belajar untuk budaya positif, Bapak Ibu. Belajarnya sebagai pendidik, tujuan kita itu adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal
dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Nah itu. Pokoknya diharapkan ke depannya itu motivasinya itu dari dalam dirinya dewek. Kan kita selalu kalau zaman media sekolah dulu ada guru baru datang. Pokoknya ada guru datang lewat ketak ketuk diam. Nah di sini tidak. Pokoknya diharapkan dari anak-anak itu sendiri, walaupun tidak ada guru, walaupun ada guru, itu dianya tertanam dengan budaya disiplinnya. Nah, disiplin positif ini merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa adanya sogokan, ancaman maupun hukuman. Nah, ini juga kita kalau media kan masih baru nih ya, masih ibaratnya bapak muda. Nah, kalau orang ibu kan banyak pengalaman. Ini rata-rata bu, kalau kita jengok anak-anak kita tuh, kalau tidak disogok, masuk sogok tuh, nah ini beli ke, misalnya suruh kita ke mana, ke warung. Kalau dekati upah, udah jalan ini. Nah, atau ngancam. Nah, yang ngancam nih zaman media tuh masih terasa banget ngancam. Nah, pokoknya di disiplin positif ini belajar untuk membiasakan tanpa adanya sogokan, ancaman maupun hukuman. Nah, cara caranya? Nah, nanti kita ke materi selanjutnya dulu. Nah, yang penting kebutuhan dasar manusia. Nah, pokoknya ini kebutuhan dasar manusia. Pokoknya kalau manusia tuh yang pertama pastinya nak bertahan hidup. Ya, Bu ya? Kan minjem boy. Nah. Ya, balik, silakan balik. Coba mau balik. Udah nggak kok? Kalau belinya itu. Nah, pokoknya kebutuhan dasar manusia ini yang pertama bertahan hidup. Namanya bertahan hidup itu misalnya dia nak makan, nak pakaian, nak rumah. Itu yang pertama. Kalau dia lalu sudah bertahan hidup kebutuhan dasar, pasti dia insya Allah bisa berperilaku baik. Kemudian yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Nah, ini yang penting. Jadi kasih sayang dan rasa yang diterima. Yang ketiga, penguasaan. Pokoknya kalau walaupun kita sudah dewasa, dia tuh pasti aku nak kuasai yang ini. Atau misalnya kalau misalnya ada acara, aku nak yang bagian MC atau bagian aku udah nyambut tamu. Nah, itu karena kita ada kebutuhan dasar dalam diri kita tuh pasti semuanya sudah ada penguasaan. Jadi itu yang keempat, kebebasan. Hampir rata-rata pokoknya kebutuhan kita itu kebebasan, harus bebas. Sama seperti anak-anak, dia pasti tak bebas dulu dalam hati itu. Pokoknya kalau aku nanti Pak Media, tapi pasti bisa disiplin gitu. Yang kelima, kesenangan. Nah, ini pasti semuanya kalau kesenangannya. Pokoknya dalam yang galak dengan senang tuh ya, Pak ya. Ada yang ada senang. Kalau pasti senang kalau itu. Dan mungkin 100% seluruh manusia itu kalau dikasih kesenangan pasti galak. Karena itu merupakan kebutuhan dasar manusia. Nah, yang keempat itu materi motivasi perilaku manusia. Nah, ini tadi motivasi itu merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar ataupun tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Nah, motivasi. Di sini kita kembali ke anak-anak. Kita udah tahu nih itu, tapi dari anak-anak itu datang ke sekolah tuh apa motivasi mereka tuh? Ada kalau misalnya kalau kita masih SD ini, mungkin dia nak cari kawan. Ada juga yang motivasinya, pokoknya kawan aku lah baju merah putih, aku ada baju merah putih. Nah, itu motivasi. Nah, motivasi perilaku manusia ini kita arahkan kembali ke tadi, ke budaya positif. Nah, dari kembali budaya positif itu biasanya kita selama ini sudah melaksanakan yang pastinya ini, ketidaknyamanan dan hukuman. Ini yang pasti yang sering kita lakukan kan. Nah, di sini kita sama-sama belajar.
Medan juga belajar. Pokoknya ini ilmu baru untuk kita. Kita hindari ketidaknyamanan dan hukuman murid untuk melakukan disiplin diri. Nah, diusahakan anak-anak itu tidak takut. Dia takut dihukum. Nah, jadi kalau misalnya anak-anak itu motivasinya itu karena takut dihukum, nah itu namanya motivasi ekstrinsik, berarti karena dari luar. Jadi kalau misalnya suatu saat dia besar, ini dari SD, SMP, ke SMA, selanjutnya dia dewasa, dia kalau udah ganti hukuman, dia bebas, sekedar di dewek ini perilakunya. Jadi kalau misalnya ini kita biasakan untuk dihindari dari motivasi ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik lainnya yaitu mendapatkan imbalan dan atau penghargaan dari orang lain. Nah ini juga kita selama ini terbiasa misalnya, oh bagus tak kamu lah pinternya, atau misalnya lagi dia bisa apa kasih hadiah. Nah rupanya baru di modul ini kami sadar itu rupanya tidak bagus, rupanya mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain ini, melakukan disiplin dari karena dia ingin mendapatkan imbalan. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Jadi dari belajar yang budaya positif ini, selama ini kalau kita ngasih penghargaan kepada anak-anak itu merupakan hal yang penting. Oh, bagus tak kamu semakin rajin. Nah rupanya kalau dari teori sini, kalau kita ngasih penghargaan kepada anak-anak itu rupanya itu bukan dari dalam diri dia. Jadi dari stigma anak-anak itu, aku nak melakukan hal kebaikan ini karena bakal dikasih penghargaan. Nah ini yang dikhawatirkan. Jadi bagaimana untuk ini kalau ekstrinsik, nah ini kita belajar untuk motivasi intrinsik, untuk menimbulkan motivasi itu dari diri dalam anak tersebut, yaitu dengan cara menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Murid melakukan disiplin diri karena dia sadar akan nilai kebajikan dirinya. Nah nanti dari misalkan anak tersebut melakukan kesalahan, nah kita tanya dulu sebenarnya dia melakukan kesalahan apa. Nah sadar nggak tapi dia nih melakukan kesalahan itu. Nah itu nanti ada tahapan-tahapannya. Nah ini dari konsep disiplin dengan hukuman itu menyakitkan, tidak nyaman, murid takut, memaksa, murid menyembunyikan kesalahan, murid menjadi rendah diri, murid mengasingkan diri dari lingkungan dan dendam. Nah, alhamdulillah kalau di sekolah kita lah tidak lagi kalau masalah hukuman ini. Karena ada lagi kan zaman sekarang Bu, yang tidak pakai sepatu sama, nggak usah pakai sepatu selamanya. Tidak kan? Kalau kita tidak lagi. Kemudian itu misalnya yang panjang kuku pakai apa? Kalau kami dulu pakai mistar kayu. Nah, disebar. Nah ini tidak lagi ya, alhamdulillah kalau hukuman. Nah yang ini penghargaan ini baru di sini Medan tahu bahwa penghargaan ini rupanya tidak bagus untuk disiplin. Misalnya anak tadi dia lama lah jadi anak baik, lah nurut. Misalnya kalau di rumah pergi dibeli ke HP. Lagi kalau dia sudah masalah dulu kan HP lah dapat. Nah itu pikirnya dari penghargaan ini. Dari penghargaan itu tidak efektif karena merusak hubungan, mematikan kreativitas, mengukur dengan sistem ranking, melepas hak untuk menghargai dirinya. Nah sekarang ini atau tidak jalan ya? Hah? Apa? Jalan lalu.
tadi jasa penyihat itu Datomila Ramon. Nah, konsep disiplin selanjutnya insya Allah kalau berhasil yaitu dengan syarat konsekuensi. Konsekuensi ini penguatan jangka waktu pendek, memerlukan monitoring kontinu, stimulus respon, kemudian menghormati peraturan, kiraan waktu untuk memenuhi kesalahan. Jadi dari konsekuensi ini kita tuh sebelum di kelas itu apa namanya bersepakat dulu. Kalau misalnya dia telat masuk, konsekuensinya apa? Nah, kalau misalnya dia ini agak tidak pakai baju dalam apa? Tidak sama dengan bajunya, lagi apa ininya konsekuensinya? Nah, kemudian restitusi. Restitusi ini murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Ini restitusi ini baru istilah baru kalau kita sih. Karena kalau restitusi tidaklah sudah kita laksanakan kalau dari ini ya. Apa restitusi bu? Ini bahasa Inggrisnya nih. Kalau teorinya restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, ini salah satu cara untuk pendekatan dalam melakukan disiplin positif. Ciri-ciri restitusi bukan menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi juga memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi itu menuntut untuk melihat diri ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, fokus pada karakter, bukan tindakan, menguatkan dan fokus mencari solusi. Nah, cak mana ini? Nah ini supaya kita paham apa bedanya hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau misalkan ini penanganan siswa yang tidak kerja KPR, nah misalnya anak-anak tidak kerja KPR. Kalau dihukum, nah hukuman, guru menghukum siswa tersebut dengan berdiri di depan kelas selama 20 menit, atau juga guru marah dan murid menjadi takut. Nah ini namanya kalau dia melakukan seperti ini berarti itu namanya hukuman. Kalau konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan 3 kali lipat, atau juga guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Jadi kalau konsekuensi ini lah ada peraturan kita kelas tuh. Nah kalau dia tidak pakai PR, tidak kerja ke PR, nanti kalau itu istirahat. Tapi tadi syaratnya, misalnya dia nulis, saya tidak akan menulis PR, saya akan mengerjakan PR setiap hari selembar halaman. Nah itu namanya konsekuensi. Nah kalau restitusi itu anaknya tadi kita panggil, nah tanyakan dulu apa itu kita tanya dulu siswa tadi, sadar dulu bahwa dia itu lapor kesalahan enggak? Ya teman, disadar dulu. Kita anak tuh tidak nulis PR. Nah, tahu nggak dia bahwa itu salah? Nah itu yang penting. Kalau kita udah tahu itu anak tahunya dari ke PR, tapi dia tidak tahu itu bahwa kewajiban dia. Kalau dia tidak dilakukan, itu berarti dia itu ada yang tidak dilanggar atau melakukan kesalahan. Kemudian kita bantu siswa tadi. Nah dari yang kalau dia melakukan kesalahan tidak melalui ke PR, tidak mengerjakan PR, apa yang akan dia lakukan? Nah biar anak tadi lah nak mencarinya. Apa dia nak nulis PR lagi? Pak aku nak nulis PR Pak. Tapi dia sadar, oh aku ini ngawi ke nulis PR selanjutnya ini karena tidak mengerjakan PR tadi. Bukan kita maksudnya. Nah itu kalau restitusi. Dan itu siswa menghormati dirinya dan guru. Diharapkan kalau dia tadi sadar melakukan kesalahan, dia mengerjakan secara ikhlas, ya tahu bahwa itu melakukan tanggung jawab dia merasa, oh ya ini
Jadi selanjutnya bakal ngerjakan PR. Kalau udah ngerjakan PR, nanti dia bakal disuruh masih tak nulis ini lah. Lucu. Ini posisi kontrol restitusi ada dua, penghukum, ada pembuat rasa bersalah, ada menganggap sebagai teman, pemantau, manajer. Nah, bentuknya restitusinya ada 5 juga, Bu. Nah, ada hukum, ada rasa bersalah, ada sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Nah, contoh indikatornya cak mana kalau yang penghukum? Tadi, kalau hukum, nah kalau ini tidak mengerjakan PR, patuhi aturan sekolah, itu kau tegak di kelas. Nah, nanti itu hukum namanya. Yang kedua, menganggap dirinya membuat rasa bersalah. Nah, ini juga misalnya kita ngomongkan, oh, lah berapa kali kau ini nak diomongi, ya? Nah, cak mana kalau misalnya apa namanya itu, bagaimana kalau orang tua kamu tahu kalau kamu tidak mengerjakan PR? Nah, itu namanya membuat rasa bersalah. Nah, kalau dia sebagai teman, ayo bantulah demi bapak ya. Ya sudah, kali ini nggak apa-apa, nanti bapak bantu kalau dia. Nah, itu sebagai teman. Kalau pemantau, apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensi? Kau nak ngawi kamu? Ngawi ke PR? Apa dia nak? Apa namanya? Bersih ke WC? Nah, itu pemantau. Kalau manajer, kita tanya lagi dulu. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Nah, kita tanya dulu. Anak tadi, saya tahu tidak dia salah. Kemudian, kalau misalnya kamu itu tahu salah, galak tidak dia memperbaiki kelakuannya tadi. Jadi itu apa yang akan dilakukannya? Nah, kira-kira Bu, kalau dari kelima nih, yang mana kalau yang bagus itu? Penghukum, membuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Kira-kira apa, Bu? Manajer. Kalau Ibu Islamiyah, manajer. Kalau Bu Mamun? Hah? Pemantau. Nah, jadi indikator posisi restitusi ini ada 5 tadi kan? Ada hukum, rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, kalau penghukum ini pasti tidak yang baik, tidak yang terbaik, Bu ya. Nah, kalau Ibu Islamiyah tadi ditanya dulu kesalahan itu apa? Tahu tak dia tuh mau melakukan kesalahan? Lagi intinya galak tak mau perbaiki kesalahannya. Kalau digalak, apa yang akan dilakukannya? Itu manajer. Kalau pemantau tadi ditanya apa yang akan kamu lakukan, sanksi atau konsekuensinya. Nah, kira apa, Bu? Pak Dwi? Manajer. Ibu Bambang? Kira-kira? Nah, di sini meja juga waktu awal belajar bingung lah. Yang mana yang bagus lah ya? Karena kita itu belum akrab ibarat itu, belum kenal nian dengan manajer nih. Tapi yang kita sering lakukan tuh nanya dulu ke anak tadi, laku ke, nah kau nak ngapain konsekuensinya. Nah, rupanya ada yang lebih bagus tuh, manajer. Nah, jadi kita tanya dulu. Nah biasanya Ibu sus yang pendekatannya kuat nih. Nah, kita tanya dulu kesalahannya itu apa? Apa dia tidak pakai ikat pinggang? Apa dia tidak pakai nasi? Nah, sudah itu kalau dia nyala tahu kesalahannya tadi, baru dia makan. Kira-kira cak mano anak tadi untuk memperbaiki kesalahannya. Nah, kalau dalam posisi tadi ini misalnya tidak menjaga PR. Nah, apa dia galak dah dulu dia nih memperbaiki kesalahan dia tuh. Oh iya, kalau dia tidak galak harus galak. Lakukan pendekatan lagi. Harus bisa pokoknya, Bu. Jadi kalau sudah mau anak tadi memperbaiki kesalahannya, tapi kalau learning masih belum guru tuh pasti mau tuh lah dia. Nah, terus apa yang akan diperbaikinya? Apa dia nak balik ke PR tuh lah di sekolahnya? Bu, aku nak kerjakan PR-nya sudah balik sekolah.
Tapi dia yang gawe kental tadi dari hasil dalam dirinya dewek. Bukan dari khusus tadi, bukan dari gurunya takut, bukan. Tapi dari dalam diri anak tersebut. Nah misalkan kita nih apa namanya tuh yang tidak pakai baju seragam. Nah mau tidak dia memperbaikinya? Nah kalau dia mau, apa yang akan dilakukannya? Kalau hari itu kan mungkin dia, nak kau baliklah. Nah itu bukan, kalau dia tidak pakai baju seragam kita suruh pulang, berarti itu namanya penghukum. Tapi tetap dia melakukan apa itu, tetap dia melok belajar, tapi dia dengan catatan nanti kedepannya diperbaiki. Itu indikator posisi kontrolnya. Nah dari dia tahu bahwa apa kamu tahu kesalahannya. Nah kesalahan ini kita harus buat dulu namanya keyakinan kelas. Karena kita udah tahu anak tadi itu tahu tidak bahwa di kelas di sekolah kita ada peraturan. Dan itu sudah belum dibacanya. Nah, dia itu sadar tidak bahwa dia itu bakal melakukan keyakinan bahwa ini bakal harus ditaati. Karena kita ini aturan itu biasanya untuk ditaati. Seharusnya tapi aja dilanggar. Nah, supaya dia tidak miskonsepsi, kita tahunya ada peraturan, anaknya tidak tahu. Nah, namanya sebelum itu kita buat namanya keyakinan kelas. Mengapa dengan keyakinan kelas? Tapi tidak peraturan kelas. Padahal peraturan ada. Nah, ini kalau peraturan itu berasal dari luar, sehingga atau eksternal, sehingga masih perlu sebuah pemaknaan. Maksud dari luar nih, anak tadi tidak tahu itu aturan. Tahunya kita lah nempel peraturan kelas. Nah, namun kalau misalnya keyakinan kelas atau kesepakatan kelas itu berasal dari dalam diri atau internal, sehingga secara sadar memahami makna kebajikan dan nilai positif diri. Contoh, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Nah, kenapa kita poin taunya aturan kita itu bermotor pakai helm, ya? Nah, itu aturan namanya. Nah, supaya dia dari dalam diri dia ditanya, kenapa dia nak pakai helm? Itu tadi, karena ada yang jawab, karena nak keselamatan Pak. Tuh. Jadi kalau pakai helm, insya Allah dia selamat. Kayak itu. Walaupun dalam kondisi perjalanan dia tidak tahu bakal jadi apa, gitu kan? Nah itu keyakinan kelas. Jadi dia yakin dewek dalam dirinya. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan cak kemarin? Kita dari dalam pertama kan takut. Kita ke pasar kalau misalnya ke 16, ke Prabu atau ke Palembang, kita harus pakai masker awalnya. Awalnya itu aturan. Takut karena kalau tidak pakai masker kena denda 250. Ya, awalnya. Tapi lama-lama kita yakin, oh kalau tidak pakai masker nih kita kena Covid. Nah, jadi itu kalau kita di luar. Nah, itu bagaimana kita menerapkannya untuk di kelas kita. Nah, ini tidak masuk foto itu. Nah, yang pertama, bagaimana guru bersama siswa membuat keyakinan kelas? Yang pertama, berdiskusi tentang peraturan. Jadi kemarin Bu, Pak, kemarin belajar untuk membuat kesepakatan kelas. Jadi dari anak-anak tadi dibagi kertas tempel singkat-singkat. Nah, anak-anak tadi nak ngakui di kelas lagi. Apa dianya? Lah sudah beda nomor kemarin. Pokoknya kalau kamu apa yang kamu isi itu kita sepakati. Tapi kalau semuanya sepakat, misalnya ada yang nak, aku Pak belajar nak kaki di pucuk meja, ya kalau dia sepakat. Nah tapi kita tampung dulu seluruh anak-anak tadi. Misalnya yang A, B, C kan ada kertas tempelnya tadi, tidak tahu mana ya, tidak masuk sini fotonya. Nah, lah sudah ada peraturan. Nah, tapi yang buat aturan tuh anak-anak tadi dewek. Misalnya kasih sticky note, kertas warna tadi, tempel aja.
Nah sudah diskusi, ditempel ke, baru kita bacakan siko-siko. Nah misalnya yang kemarin ada yang mengusulkan, Pak datang tepat waktu, kata anak-anaknya. Nah kalau misalnya kata anak yang seluruh siswanya tadi, Pak aku nak datang datang tepat waktu, aku nak datang jam 8, asalkan sepakat, nah tidak masalah. Tapi kita pancing dulu anak tadi supaya dia bersepakat dulu atau yakin dulu bahwa datang tepat waktu. Sudah itu ada yang tidak berkelahi Pak. Nah, pokoknya dalam selama belajar tadi tidak berkelahi. Kita tulis kesepakatan kelasnya. Ada Pak ini? Belum masuk dulu. Nah nanti itu di kelas media mana itu sudah ditempelkan. Pokoknya setelah dari pendapat anak-anak tadi ditempel ke, kita simpulkan sama-sama. Masuk datang tepat waktu, sepakat sama anak-anaknya, sepakat katanya. Kemudian nah kalau misalkan tadi sudah sepakat misalnya menjaga kebersihan, suatu saat nanti ada anak di kelas kita itu buang sampah sembarangan, nah kita belajar restitusi tadi. Dia buang sampah tuh benar atau tidak? Sesuai dengan kesepakatan kelas kita tidak? Kalau dia sesuai dengan kesepakatan, nah kalau misalnya tidak sesuai, apa yang bakal dilakukannya terhadap sampah tadi? Apa yang dibuangnya? Apa yang diapakannya? Itu. Ini keyakinan kelasnya. Bagaimana pembentukan keyakinan kelas tadi? Ya pastinya disepakati dulu sesuai dengan kondisi kelas atau sekolah agar mudah diterapkan. Nah, yang pasti melibatkan semua warga kelas atau sekolah. Yang misalnya kalau itu kemarin di kelas, berarti untuk kelas 5, mungkin di kelas 6 lagi ada harus misalnya Senin kami sepakat jilbabnya pakai baju jilbab apa macam. Nah, sepakat dulu nanti. Ini segitiga restitusi yang menolaknya bapak ini sama ibu ini. Nah, bukan dari kita, pakar pendidikan Diana Gosson yang berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glasser. Segitiga restitusi itu adalah proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat memasukkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah itu. Sebenarnya kalau segitiga, tapi mungkin baik tidak tersusun saja. Nah ini segitiga restitusi. Yang pertama menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas itu proses mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Validasi tindakan yang salah, tahapan mengubah pandangan dari teori stimulus respons ke cara berpikir proaktif untuk mengenali tujuan dan setiap pendidikan. Menanyakan keyakinan, upaya menghubungkan perilaku atau sikap murid dengan nilai-nilai yang dipercaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Jadi, misal pertama, kalau misalnya identitas ini, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, jadi kalau misalnya anaknya yang baru anak melakukan kesalahan, terus validasi tindakan yang salah. Kita tanya lagi, tindakan itu salah atau benar? Misalnya kalau dia belago, sama anak-anak tadi dengan belore. Nah, kita tanya lagi, dia ini belago itu oleh apa? Apa oleh karena main? Apa oleh diomong oleh kawannya? Rupanya bukan yang belago ini oleh karena salah paham. Nah, itu namanya validasi tindakan yang salah. Terus menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan itu kita tanya lagi akhirnya itu sesuai dengan keyakinan atau kesepakatan kelas kita tidak? Kayak itu. Nah, misalnya kemarin itu di kelas 1 baru naik yang kita udah duduk ngambil duit. Nah, itu sebenarnya Pak Tono sudah melakukan segitiga restitusi. Yang pertama, Pak Tono nanya dulu, dipanggilnya dulu yang ngambil duit tadi. Rupanya bukan dia yang ngambil itu, dituduh ada si A, itu namanya validasi tindakan yang salah. Nah, sudah itu baru yang keyakinan bahwa tidak benar. Kita sudah melakukan teori yang media belajar ini,
tapi belum ibarat itu nggak lagi sabuknya nggak lagi langsung kalau disiplin dengan salah. Nah ini contohnya siswa yang tidak pakai seragam olahraga. Nah misalnya yang ini ya, nah ada kasus misalnya nih, ada anak tidak pakai seragam olahraga, ditanya dulu, ngapo dia ini tidak pakai seragam olahraga, misalnya pas senam hari Sabtu. Lah sudah ditanya, salah enggak? Tahu enggak itu bahwa salah? Ada yang budak tuh, Pak, aku tuh salah makanya gini. Nah gitu. Kita tanya dulu, validasi tindakan salah ini tadi. Terus apa yang akan dilakukannya? Gitu. Dalam penerapan program budaya positif ini, Bapak Ibu ya, yang pastinya kita sebagai manajer menuntut murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Nah, dalam penerapan budaya positif ini, kita tidak bakal serta-merta langsung bim-salamim jadi, pasti bakal proses, gitu. Dan itu harapannya. Ya, ini dia. Tanya dulu. Ini pokoknya dengan harapannya insan anak-anak tadi mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Nah ini budaya positif di sekolah, ada nilai-nilai atau kebiasaan yang berpihak kepada peserta didik sehingga mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Ini harapannya budaya positif di sekolah kita semoga saja bisa berlanjut, walaupun kita tidak bakal atau belum bisa melakukan 100%, yang penting naik, dikit-dikit. Semoga sesi belajar kita hari ini membawa manfaat sehingga dapat mewujudkan pelajaran berprofil pelajar Pancasila dalam Merdeka Belajar. Akhiri, terima kasih Guru Bergerak Indonesia Maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mungkin ada yang ditanyakan, Bapak Ibu? Atau mungkin yang masalah itu tadi, disiplin tadi, Ibu? Khusus tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami guru dari kelas 6. Memang pada pelajaran olahraga praktek itu sering terjadi pada anak-anak tidak memakai seragam olahraga atau tidak memakai kaos olahraga. Nah, untuk mengatasi siswa yang seperti itu, bagaimana tindakan atau sikap kita yang tepat terhadap anak yang tidak memakai seragam atau tidak memakai baju olahraga. Sekian dari kami, terima kasih. Iya, terima kasih Bu Sus atas pertanyaannya. Jadi dalam penerapan budaya positif tadi, Bu, kita itu lebih ditekankan jangan sampai dia tuh pakai baju olahraga itu takut dewek pasti tenang. Oleh karena pernah baju olahraga takut kena hukum oleh Pak Dwi, nah, misalkan kan, atau takut oleh dihukum oleh Bu Sus, disuruh lari atau coba dong. Itu mungkin dalam pikiran anak-anak maksudnya kan. Jadi dalam penerapan budaya positif tadi kembali ke segitiga restitusi tadi, Bu. Kita kembali ke materi-materi. Nah, tahapannya tadi. Nah, kita tanya dulu anak tadi. Tanya dulu, ngapo dia tidak pakai baju olahraga? Apa dia lupa? Atau memang bajunya itu tidak muat lagi? Itu. Atau juga mungkin anak tadi ada bajunya mungkin karena dia lah kelas 6 lah besar, bajunya lah ketat, maluan. Nah bisa jadi itu. Yang pertama bertanya dulu, menstabilkan identitas namanya. Nah yang kedua, kita validasi tindakan yang salah tadi. Maksud validasi tindakan yang salah ini, Ibu tanya lagi, dia itu tidak pakai baju olahraga tuh benar enggak?
kan dia nak belajar olahraga, tapi dia pakai baju putih merah. Nah setelah tahu dia tuh udah pakai baju olahraga tuh misalnya lupa, nah tanya lagi apa namanya itu validasi lagi tindakan itu salah tidak atau sesuai dengan kesepakatan kita tidak kalau misalnya belajar olahraga pakai baju olahraga. Nah pas sudah ditanya dengan tindakan yang salah, baru kembali ke menanyakan keyakinan. Mas menanyakan keyakinan ini, anak tersebut itu apa yang akan dilakukannya ke depannya. Gitu. Kalau karena ini kondisinya pelajaran olahraga, tidak mungkin bu dia langsung balik ambil baju olahraga. Ya kalau dekat belakang sekolah kita nih, kalau dia ke PT, nah, jangan sampai anak tersebut tidak mendapatkan hak belajar, tapi dia tahu dulu, wah aku ini salah, tidak pakai baju olahraga. Nah, contohnya. Mungkin itu yang bisa saya bantu khusus. Ya. Nah, ada lagi Bapak Ibu. Mungkin ada yang bertanya juga kan, apakah budaya positif ini serta merta langsung bisa merubah sifat anak tadi? Nah kita nih mungkin ada kan anak tadi kelas 1 dia nyala cak ini, kelas 2 naik masih cak ini, kelas 3 nih. Nah, mengapa budaya positif ini diangkat ke sekolah? Karena diharapkan kita sama-sama paham bahwa ada namanya, misalnya kalau misalnya anak tadi itu yang apa namanya dia omongannya memang ada urus ini karena kurang dari kebutuhan dasar tadi, misalnya kebutuhan dasar kita tadi ada ini, ada kasih sayang dan rasa diterima. Nah kita sama-sama udah sepakatnya, oh anak ini dia nakalnya karena kasih sayangnya kurang. Nah jadi melakukan pendekatannya berbeda. Ya biasanya Pak Dwi ini banyak anak sayangan. Jadi iya, jadi kita sama-sama. Ya kalau misalnya ibarat kalau di rumah tuh jangan ibarat apa? Bapaknya disiplin, pas dengan emaknya tidak. Nah itu sama juga kita nih, harus sama-sama satu sekolah. Maksudnya jangan kita sama bukunya ibarat disiplin positif, dengan yang lain ada apa? Nah itu. Baik kita sama-sama. Itulah diangkat untuk diseminasi budaya positif di sekolah kita, Bapak Ibu. Ini dari disiplin positif, Bapak Ibu ya. Ada tambahan materi sedikit mengenai yang lagi kids, Bapak Ibu. Nah ini P5, proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi kita di tahun 2023-2024 ini, Bapak Ibu ya, kita sudah mandiri berubah ya. Nah, jadi mandiri berubah ini yang untuk full kurikulum merdekanya kelas 1, kelas 2, kelas 4 dan kelas 5. Kelas 3 dengan kelas 6 itu materi belajarnya tetap kurikulum 2013, tetapi ditambahkan dengan P5 ini, proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi bukan P5 ini bukan hanya khusus 1, 2, 4, 5, tapi kelas 3 dan kelas 6 juga melaksanakannya. Jadi di kurikulum mereka itu kelas 1 dan kelas 2 itu duet, namanya fase A. 3 dengan 4 fase B, fase C 5 dan 6. Maksudnya itu misalnya 1, 2 misalnya dari Ibu Mia sudah menyampaikan jenis-jenis huruf misalnya, masih anak tadi masa dia belum bisa baca. Nah dalam kurikulum mereka itu yang dipahami saat ini masih bisa naik. Ini bukan naik sih, langsung lanjut di kelas 2. Jadi tidak ada lagi namanya kenaikan kelas. Karena kalau 1, 2 itu tetap fase A sama, 3 dengan 4 fase B.
Yang naiknya baru naik fase dari 1, 2 ke 3. Nah di situ baru ada namanya kita harus apa yang sudah diselesaikan oleh anak tadi. Nah untuk pengenalan dulu P5 kita. Ini P5 ini untuk SD ada 6 tema. Nah 6 tema ini tidak serta-merta sebulan satu gaya hidup berkelanjutan, tidak. Misalnya 2 kearifan lokal, tidak 1 bulan ini, tapi 1 semester. Jadi dari fase A sampai fase B, fase C itu bakal kita laksanakan semuanya. Tema-tema dari profil pelajar Pancasila ini. Proyek ini kita sepakati 1 tema 1 semester, Bapak Ibu. Bukan karena kita ada yang berpahaman bahwa P5 ini harus 1 bulan, tidak. Dan juga proyek penguatan pelajar Pancasila ini tidak berfokus pada yang ditakutkan untuk pameran mahal-mahal, tidak juga berfokus kepada apa yang bakal dihasilkan, tidak. Tapi dari prosesnya. Nah, ini pengenalan dulu. P5 itu proyek termasuk sarana untuk mencapai berbagai target profil pelajar Pancasila dan diharapkan dapat memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengalami penguatan sebagai proses penguatan karakter dan sebagai bentuk belajar dalam lingkungan sosial mereka secara nyata. Nah ini contohnya gaya hidup berkelanjutan. Kalau misalnya Jakarta banjir, kalau Kalimantan hutan sebagai paru-paru dunia. Nah, kalau kita misalnya di desa kita nih, kalau di sekolah kita ini ada yang bisa kita manfaatkan, yaitu sampah organik. Nah, pemanfaatan sampah organik. Jadi kalau kita misalnya sepakat kelas 5 dan kelas 6, kelas 3 dan kelas 4, 1, 2, kita sama dulu Pak, sama Google. Misalnya proyek ini kita mengambil yang gaya hidup berkelanjutan, jadi pemanfaatan sampah organik. Nah, pemanfaatan sampah organik ini misalnya kita bakal memasang setiap hari Sabtu. Nah, dari setiap hari Sabtu tadi kita pilah-pilah materinya sampah organik. Mungkin di bulan Juli ini anak-anak itu tadi bisa membedakan yang mana sampah organik, yang mana sampah anorganik. Nah, sudah sampah organik dan sampah anorganik, minggu ke selanjutnya cara pemanfaatannya tidak diangkut ke sampah organik nih, yaitu misalnya sampah anorganik kita bedakan, lalu diapakan lagi sampah anorganik gitu. Ini kalau gaya hidup berkelanjutan. Jadi yang terpenting tidak serta-merta langsung pokoknya ujungnya kompos misalnya sampah organik, tidak. Tapi kalau tadi bisa membedakan, bisa bilangnya gitu. Atau kearifan lokal. Nah, kalau kearifan lokal, peserta didik merasa ingin tahu dan kemampuan empiri melalui eksplorasi budaya kearifan lokal masyarakat sekitar. Contohnya kalau Jawa Barat, sistem masyarakat kampung naga, sistem masyarakat di lembah keadilan ini. Kalau kita nih misalnya kearifan lokalnya, aku benar ini, apa yang Pantun itu apa? Bukan. Apa saya lihat apa? Daerah Sumatera. Hah? Nah, Tembang misalnya. Kita kearifan lokalnya misalnya berkembang. Nah, sepakat tapi 1, 2, 3, 4, 5 berkembang. Hah? Tembang Bide misalnya. Nah, tapi apa yang bakal kita sampaikan? Oke, anak-anak bisa ngapo. Dan itu juga setiap sebulan itu tidak langsung serta-merta langsung pacak galau, tidak. Ini kearifan lokal. Bangun jiwa dan raganya. Ini bullying, pengembangan kemandirian dan mandiri dan kesehatan. Ini materinya. Atau kewirausahaan. Peserta didik membuka wawasan tentang peluang masa depan
peka akan kebutuhan masyarakat, menjadi profesional yang terampil, serta siap untuk menjadi tenaga profesional. Kalau kewirausahaan nih, kalau kita di SD kita nih apa misalnya? Apa? Nah, pemanfaatan barang bekas misalnya. Jadi kita pilah dulu, misalnya 1, 2 bagian milah sampahnya tadi. Terus yang kelas 3 dengan 4 dia berfokus ke misalnya proses cara bersihkannya, cara nganyamnya. Kelas 5 kelas 5-6. Kelas 5-nya pengemasannya gitu. Kalau misalnya kalau kita tuh buat sangke gitu ya. Nah, dari tadi. Atau juga kewirausahaan ini apa buat kita nih? Hah? Misalnya, karena tanah sekolah kita lebih luas misalnya. Nah, berkebun. Nah, itu kalau berkebun berarti kita kerjasama juga sama orang tua, paguyuban siswanya, paguyuban wali murid. Itu kalau kewirausahaan. Rekayasa teknologi, ini inovasi penerapannya. Ini kalau misalnya yang ini bisa lah, kalau misalnya sudah ada Chromebook gitu. Karena ini nggak pakai teknologinya. Nah, yang ini pengenalan tema-tema dulu. Nanti atau pas kapan kita bagi-bagi lagi, nah sepakati dulu apa tema yang bakal kita laksanakan semester ini. Nah, itu. Mungkin itu tambahan dari materi media. Ada yang ingin ditanyakan dari P5? Karena ini barang baru kan untuk kita nih ya. Kalau misalnya belum, nanti kita bisa berbagi lagi di kesempatan selanjutnya. Baik, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke MC. Baik Bapak Ibu, hadirin yang kami hormati, demikianlah tadi pemaparan secara luas dari Pak Median selaku calon guru penggerak yang telah memberikan materi-materinya sesuai dengan ini modul 1.4 ya, budaya positif. Mudah-mudahan pengimbasannya ini bisa kita terapkan di SDN 10 Sengarotan. Karena lemak Bu, Bapak Ibu, kalau kita tak tahu narasumbernya masih di sinilah, tidak kebalik-balik untuk di masa-masa yang akan datang. Mudah-mudahan acara kita hari ini membawa dampak positif, terutama kemajuan bagi SDN 10 Sengarotan. Tentunya kami selaku pemandu acara, bila terdapat kekurangan dan kesalahan kami mohon maaf, dan kepada Allah senantiasa kita mohon ampunannya. Kami akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini merupakan kegiatan pembuatan keyakinan kelas di sekolah. Baik anak-anak, karena kita hari ini masih pagi untuk memulai belajar, jadi kita membuat kesepakatan kelas. Nah, apa Pak kesepakatan kelas itu? Kesepakatan kelas itu cara belajar. Misalkan ada pendapat nanti dari Gatra, ada dari Zira, dari Sakia. Nah, nanti anak-anak tulis di kertas ini. Kertas ini namanya sticky notes. Nanti kalau sudah ditulis, nanti ditempel ke depan, ya. Kita buat judul dulu ya. Namanya kesepakatan kelas 5. Oke. Nanti ini ada warnanya, ada gas warnanya ini. 1 orang 3 pendapat ya.
hijau. Yang laki-laki warna orange. Apa warna pink? Rani. Warna pink atau Pak Pink? Nah ini. Yang belakang? Yang belakang? Kasih lah. Lainnya di belakang ya, lainnya di belakang ya. Nah, tulislah apa yang pengen anak-anak cara belajarnya sama teman. Ya, yang tadi ya. 3 orang ya. 3 orang, 3 pendapat ya. Kan kadangnya apa kadang. Gak usah terus sama. Apa terus sama? Kalau sudah, silakan tempel di sini. Up. Oke. Yang lain, yang sedang bertempel. Kan ini di bawah mana nih? Ini dasar, ini dasar. Oh ya. Yang perempuannya 2, 4, 6, 8, 10. Habis ya? Nah, yang laki-laki. Ada lagi? Yang apa ya? Masih ada lagi? Tidak ada? Nah, sekarang karena ini sudah tertempel, ada tidak yang mau bantu Bapak untuk membaca di depan? Tolong baca kesepakatan tulis kita. Yuk, Zira. Zira mau bantu Bapak untuk membaca kesepakatan kelas kita ya. Ada berapa ini jadi kesepakatan kelas kita ini? Ada 20. Zira nih. Bayan anak, kesepakatan kelas kita yang pertama apa Zira? 1. Masuk tepat waktu. Nah, ya, coba. Kata Zira di sini ada pendapat temannya masuk tepat waktu. Sepakat tak? Tulis. Tulis ya. 1. Masuk tepat waktu. Yang kedua apa?
Yang kedua, bagaimana? Sepakat tak? Belajar dengan sungguh-sungguh. Ada yang tak setuju? Belajar dengan sungguh-sungguh? Nah. Ya, tepuk tangan untuk Zira. Tangan untuk Zira. Duduk. Sudah. Dan. Nah. Baik anak-anak, kesepakatan kelas kita sudah ada 8. Ya. Ada yang mau bantu Bapak untuk membacakannya? Sapias. Tadi Zira sudah. Kita gantian ya. Sapia ya, Sapia. Baca. Tepat waktu. Sungguh-sungguh saling menghargai sesama teman, sopan sama guru atau orang yang lebih tua. Duduk rapi, keluar kelas harus izin guru, menggunakan pakaian rapi. Boleh-boleh pikir dengan satu. Sepakat, Nak? Kalau sepakat, kita tantangani ya. Kamu dulu ya. Ya lanjut. Tapi ya tantangan dulu. Ini lah. Tantangan. Lanjut lagi. Langsung ke belakang. Lalu belakang. Lalu sekarang lalu belakang ibu lalu belakang. Yang pas tengah dulu. Iya.